Halo. Oke, halo malam Kok Kris. Wah, Ya, gimana malam Cak. kabarnya? Baik. Gimana hari ini tradingnya? Ya, cukup menarik ya hari ini. ISG udah mau tembus ke 7.000 lagi nih Kok Kris ya. Oh iya, enak banget bikin new high, closing new Iya. high. Oke, sebelumnya mungkin biar teman-teman dari SSC pada tahu dulu ya. Bisa minta tolong Kok Kris untuk perkenalan dulu singkat mungkin backgroundnya sebagai apa gitu ya sekarang mungkin full time trader kah atau mungkin masih ada kesibukan lain. Ya, kenalin semuanya. Gua Chris Aprilioni. Kalau sekarang ngapain ya? Gue sebagai broker di JUC. Jadi karena nggak ada ngapa-ngapain, tugasnya cuma mantauin saham ya. Jadi full time trader deh sekarang. Oke, jadi sekarang megangnya di broker JUC ya? JUC, Betul JUC di Batam ya? Just Apa JUC Pusat ya? Gimana Kok Kris? Sorry. Utama Capital, JUC. Kode brokernya Oke. YB. Tuh. Kalau yang seneng kode broker kan YB. Nah itu biasa kalau kalau sama-sama lagi gerak itu ada YB itu biasanya dari kokris semua ya. Ah, enggak. Enggak lah, gue mah cuma kecil doang. Eh, Oke. Berarti kalau bisa dibilang berarti sekarang kokris itu sebagai konsultan ya di pasar modal ini ya. Ya, kalau kan sebagai broker juga banyak nasabah-nasabah under aku ya. Jadi ya sebagai wadah konsultasi juga sih. Jadi ya kalau dibilang konsultan ya bisa sih sebenarnya gitu. Jadi artinya itu apakah member yang eh, daftarnya lewat kokris itu berarti menjadi tanggung jawab kokris gitu. Betul, Apakah jadinya ya tradingan mereka member atau juga ya. invest mereka tuh. Sebenarnya sih kalau dibilang tanggung jawab sebenarnya enggak. Kalau job desk-nya broker itu kan cuma sebagai ya buka apa sebagai sales untuk orang buka rekening saham kan. Cuma ya di tempatku aku kasih privilege untuk orang-orang yang under tempatku ya mereka dapat konsultasi free ke aku gitu. Oke, berarti itu cuma privilege ya. Berarti artinya kita mau trading, kita mau invest itu sebenarnya kita mau belajar dari mana terserah, kita mau tradingin apa juga terserah, kita nggak ada kewajiban untuk kayak ya, ini lu beli saham ini nih, ntar ntar pasti cuan, pasti pasti apa gitu-gitu, nggak ada janji muluk-muluk gitu ya Wah, berarti ya. nggak berani gue kalau bilang pasti cuan Oke, oke. gitu. Cuma ya gue Iya karena belakangan berusaha ini, mungkin memberikan analisa yang terbaik lah buat apa semua membernya gue gitu. oke, iya karena belakangan ini lagi marak nih ya kita kita ngelihat ya kasus sekarang lah pada tahun mungkin itu kan mereka mereka kasih grup-grup yang sinyal seperti itu dan ya udah sebenarnya mereka trading juga sendiri tapi ya pada ujung-ujungnya mungkin mereka salah kaprah mereka mereka mikir oh ini gua trading loss karena ya orang yang ngasih sinyal itu gitu loh orang yang ngasih edukasi itu sebenarnya ujung-ujungnya kalau menurut kamu gimana apakah itu salahnya mereka atau mungkin salah yang memang mengajarkan gitu gimana cara tradingnya itu. Kalau sebenarnya kalau dibilang salahnya siapa susah ya. Dua-duanya punya 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 apa tujuannya tersendiri kan. Yang bayar mau cepat untung, yang bikin grup berbayar juga kadang ya mereka bingung gue mau cuan dari market tuh kayak gimana ya udah deh gue bikin grup berbayar doang kan bisa jadi seperti itu walaupun memang banyak gue taunya ada juga yang benar bisa gitu ya kan kita nggak bisa benar-benar tahu nih orang beneran untung apa enggak gitu jadi ya makanya gue bilang gini gue kasih analisa juga selalu gratis kalian yang mau follow gue ada at least di YouTube tuh tiap minggu gue kasih analisa gratis nggak perlu berbayar nggak perlu apa kenapa ya karena gue tahu gue juga nggak bisa jamin kalian pasti cuan sometimes apa yang gue kasih juga kadang loss kan jadi masa lu bayar lu masih loss lagi kan gue juga nggak enak gitu. Oke. Sorry teman-teman ya, ini sedikit melenceng ini bukan bukan maksud menyindir tapi ini mungkin untuk meluruskan pandangan teman-teman yang mungkin masih salah gitu. Mungkin mungkin ada teman-teman yang kayak oh kenalnya dari influencer A nih, berarti gua harus harus dapat untung dari si influencer A. Kalau bisa dibilang apa gua harus ikut dan itu juga harus untung. Nah, itu mungkin eh persepsi persepsi yang salah di yang terjadi di sekarang ini di antara para investor yang mungkin baru-baru masuk ini ya di beberapa tahun terakhir. Karena mungkin lagi rame banget soal ya ini kan karena ini era digitalisasi ya. Jadi ya pada orang tahunya saham dari sosmed, dari Instagram dan lain-lain. Nah, Tapi kadang untuk ya Chan fokus sendiri kan kalau gue bilang ya,
Ya, gimana? Sometimes ada beberapa orang tuh harus bayar gitu. Kenapa? Karena kadang ada beberapa yang mereka tuh bayar udah keluarin duit baru berasa oh gue udah keluarin duit nih gitu, karena gue udah bayar masa ya gue nggak dapet apa-apa gitu. Nah ya cuma kan balik lagi, ada beberapa orang yang bayar tuh cuma bener-bener dapet stock pick, ada beberapa yang bayar tuh at least selain dapet stock pick ada diajarin ini itu, kan jauh lebih baik sebenarnya gitu. Jadi kalau gue bilang ya berbayar sometimes gak masalah, yang penting kalian bisa dapet apa tuh. Kadang ada beberapa gue udah bisa analisa nih, gue udah bisa cari stock pick nih gitu ya, tapi eh, mereka itu mereka udah bisa analisa, mereka cuma bingung gue mau cari satu tempat berbayar, gue mau tahu stock picknya tuh apa misalnya gitu. Nah misalnya dapet tuh stock picknya A misalnya, mereka analisa lagi kenapa ya dia pilih A, jadi ada timbal baliknya gitu. Jadi sometimes ya tergantung orang sih ya, karena ada beberapa orang yang bisa otodidak belajar sendiri, ada beberapa orang yang ya gue harus ikutan orang lain gitu. Nah Oke, berarti tergantung tujuannya dulu. Dia mau join apa? Join itu memang untuk apa? Oke. betul. Nah, ini untuk Kokris sendiri kan berarti Kokris bisa dibilang seorang edukator ya, karena ngasih konten, ngasih edukasi gitu. Nah, ini sebenarnya gimana sih cara bagi para edukator ini ya, dan mungkin teman-teman Kokris juga mungkin banyak jadi edukator ini, gimana caranya bisa menarik investor untuk lebih lebih banyak itu lebih banyak yang lebih melek investasi. Gue juga udah berusaha sekuat mungkin sih gimana caranya biar orang tuh bisa melek investasi. Cuma ya kadang ada yang namanya keterbatasan kan. Jadi ya gue hanya melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa gue lakuin, yang nantinya bisa ketemu sama gue ya, ya gue bersyukur gitu. Tapi kalau apa yang udah gue beriin oh ternyata nggak masuk nih ke market gitu ya, ya berarti pasti ada yang salah kan di tempatnya gue, kenapa. Nah itu selalu di review tuh kenapa bisa seperti itu ya. Jadi even kayak waktu awal-awal gue bikin YouTube tuh subscriber masih puluhan, nah itu berat banget naikin sampai ke 1.000 subscriber itu ya, kalian tahu lah waktu awal-awal gitu ya. Nah jadinya tapi kan nggak boleh nyerah gitu. Oh, gue harus terus-terusan gitu, gue harus bikin konten terus gitu sampai orang tuh banyak yang mulai tahu. Nah kalau sekarang, even kayak sekarang deh, gue kadang ngelihat subscriber, wah cuma 60.000, cuma apa naiknya tuh pelan banget, satu hari cuma 10-20, rasanya kayak kok yang lain bisa dapat MM-an gitu ya, gue kok kayak susah banget gitu. Jadi kadang ya mungkin oh gue sampai nanya kan ini mereka tuh ada tim apa enggak ya gitu kan, gue semuanya gue ngelakuin sendiri gitu, paling ya dia yang dibantu sama istri gue doang gitu. Jadinya ya gue sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih, kalian mau ikut dapat ya udah, kalau nggak dapat ya udah gitu. Ini tuh kenapa gue bikin konten, kenapa mau gue bikin sesuatu di media gitu ya, sebagai track record sebenarnya. Karena kan orang nggak tahu nih. Kayak gue bilang misalnya, Unilever bakal turun dari 8.000. Misalnya gitu. Tapi gue nggak bikin kontennya. Nah, gue kan nggak bisa ada track recordnya. Kalau gue ada bikin satu YouTube, Unilever gue nggak mau invest, bakal turun dari 8.000 ke 5.000. Kan ada jejak digitalnya, ada track recordnya. Nah, gue cuma pengen bikin itu doang sebenarnya. Jadi buat portofolio gue sendiri. Nggak buat orang lain sebenarnya sih itu. Oke, mantap. Ini Kokris mungkin boleh nih kalian nih promosi YouTube-nya nih supaya teman-teman dari SSI pada subscribe mungkin. Ya, judul YouTube gue sih cuma nama gue doang sih, Chris Aprilioni gitu. Kalian kalau search YouTube pasti dapat gitu. Gak susah kok. Oke, ya jadi namanya Chris April ini CSA nih teman-teman nih. Saya juga lagi buka nih. Sebenarnya saya udah subscribe juga sih. Oke. Nah, balik lagi kita balik ke topik. Kalau misalnya kita ngomongin investor dan trader ya, dua-duanya kita secara general aja. Mereka udah nih masuk ke pasar modal, mereka udah belajar dasar-dasar ya, ya mungkin let's say pengalaman mereka under setahun itu kan masih banyak gejolak ya dalam setahun terakhir naik turunnya. Nah ini gimana sih sebenarnya supaya investor dan trader ini yang masih pemula tadinya itu bisa lebih dewasa, psikologinya lebih matang gitu dan lebih sustain gitu buat jangka panjang. Kita kan kalau ngomongin investing dan trading itu mungkin jangka panjang, bisa bisa 10 tahun 20 tahun, bahkan ya sampai kita pensiun juga, pensiun kerjaan biasa itu kita masih bisa investing dan trading gitu. Nah itu gimana supaya mereka bisa sustain lama? Oke,
lebih ke mental kan. Mental itu mau nggak mau tetap mesti diasah ya dengan yang namanya waktu, pengalaman gitu. Orang yang udah lama di market, diobok-obok sama market pasti akan jauh lebih tenang dibandingin orang baru yang tiba-tiba kena, even kayak kemarin aja deh ISG minus 1%-an gitu. Mereka pun bisa pusing kan, walaupun kita ngelihat oh ini mah biasa, ISG pernah minus 7% kemarin gitu. Nah, balik lagi itu pengalaman gitu. Mau nggak mau kalian harus ngelewatin. Makanya gue selalu bilang minimal investor itu kalau atau trader itu kalian tuh harus ngelewatin 2 tahun gitu di market. 2 tahun itu baru kalian bisa review pergerakannya gimana. Sometimes kadang 2 tahun pun kalau ISG lagi super bullish banget 2 tahun ya nggak dapet gitu, mesti 3 tahun. Tapi at least pernah ngerasain sideways-nya, pernah ngerasain bullish-nya, pernah ngerasain downtrend-nya. Setelah itu dirasain baru kalian ngecek gue waktu bullish dapat duit nggak ya? Jangan sampai ISG bullish nggak dapat duit, ISG downtrend nyumbang duit, ISG sideways juga habis duit kan gitu. Ya jadi makanya sama aja gitu. Nah atau oke bullishnya dapat duit tapi dapatnya dikit banget, tapi sekalinya downtrend ancur-ancuran gitu, portofolio hilang banyak gitu. Nah itu yang penting tuh harus lewatin fase-fase itu dulu gitu. Nah terus gimana caranya kita bisa tenang? Orang kadang udah 2 tahun 3 tahun pun kok dia nggak tenang-tenang ya, panik terus ya gitu bisa. Nah harus ada acuan, harus ada pegangan kalian tuh tradingnya apa gitu, pengetahuan yang kalian tahu tentang trading tuh apa. Kalau 2 tahun nggak ada belajar apa-apa ya miss aja, lewat aja gitu-gitu doang, apalagi yang cuma ikut-ikutan kan gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus belajar analisa sendiri. Ketika kita udah ngerti milih saham karena analisa sendiri akan jauh lebih tenang daripada oh, gue beli saham gara-gara ikut A, sahamnya turun, tahan nggak ya, nggak ada acuan kan, terus chat ke A-nya, Pak ini gimana, terus A-nya ngilang kan, nggak dibales kan, lebih panik lagi coba gitu. Jadi makanya itu tuh penting gitu, untuk orang harus belajar nganalisa, buat bisa nganalisa sendiri itu penting gitu. Oke. Ya benar sih. Ini berarti kita ngomongin soal sebuah tren itu mungkin jangka waktunya bisa bertahun-tahun kok ya. Misalnya kita lagi ngomongin ISG lagi downtrend, mungkin itu downtrendnya bisa setahun atau 2 tahun gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa lebih gitu. Bukan bukan ngomongin dalam time frame yang kayak sebulan koreksi dan setelah itu selesai gitu enggak kan? Ya gini, gue punya teori itu ya, waktu kemarin 2020 corona ISG drop, gue punya bikin suatu teori waktu itu. Semakin lama pergerakan indeks itu akan semakin kencang. Kalau kalian cek tahun 1987, 1998, 2008 sampai sekarang itu koreksinya dulu itu bisa panjang banget, bisa 2 tahun 3 tahun gitu. Even di tahun 2008 itu turunnya 2008 baru balik lagi 2011 waktu itu. 3 tahun ya. Tapi mulai ke sini ya itu bakal lebih cepet gitu, pergerakan indeks itu bakal lebih cepat. Jadi ketika downtrend kayak kemarin gua waktu corona gue bilang ini cuma nggak lama, paling lama 6 bulan, ternyata turunnya di bulan Januari Februari Maret, Aprilnya udah mulai mantul kan gitu. Nah jadinya kalau dilihat sekarang karena informasi yang lebih cepat, tanggapan orang lebih cepat, internet yang lebih cepat untuk menanggulangi semuanya, gerakan market itu akan jauh lebih kencang sekarang. Jadi ya harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau ditanya 2 tahun ya mungkin 2 tahun sekarang udah cukup maksimal untuk ngecek pergerakan market gitu. Misalnya kayak sekarang nih, isu oh bakal tapering bakal turun cukup dalam. Gua rasa bakal turun 2-3 bulan toh gitu. Habis itu indeks bakal naik lagi. Gitu. Which is yang kemarin juga mungkin udah pernah terjadi gitu ya saat koreksi koreksi di bulan-bulan kemarin gitu. Iya benar. Jadi mungkin ya kayak waktu isunya tapering muncul kan ISG waktu di bulan eh, Agustus September, ya Agustus September tuh nggak enak banget. Kenapa? Karena isu efek tapering kan, nggak kemana-mana kan. Gitu. Nah habis itu kan November mulai mulai break new high terus kenceng sampai Desember gitu. Ya karena informasi sekarang cepet, terus nyebarnya cepet dan data-data semua orang udah bisa lihat, makanya jadinya bakal lebih kenceng sebenarnya pergerakannya. Terus orang lebih banyak panikan kan, sell semua, buy semuanya. Jadi ya gitu. Nah, iya. Oke, mungkin kita ke next topik kok ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal trading, berarti kita mostly ngomong soal return lah ya.
return profit yang bisa kita dapat gitu. Entah itu harian, bulanan, tergantung dari jenis trading apa yang kita jalanin. Nah, kalau misalnya menurut Kokris, trading yang menurut Kokris tuh return-nya tuh mungkin berapa sih? Ekspektasi return-nya tuh berapa? Ekspektasi return ya. Gue mah sebenarnya nggak terlalu expect return terlalu besar ya. Yang penting gini, gue selalu mikirin, yang penting trading gue bener. Yang penting ketika gue buy dan gue sell, itu sesuai aturan. Kenapa? Karena kalau gue patok, oke, gue harus untung 10% nih tahun ini, atau 20% nih tahun ini gitu ya. Kalau nggak capek gimana? Jadinya sembarangan. Terus kalau misalnya gue patok 10% deh tahun ini, ternyata 1 bulan doang naik 10% saya portofolionya. Terus gue mau ngapain? Gitu. Apakah gue langsung istirahat sampai rest of the year? Kan nggak mungkin begitu. Jadi ya gue selalu pikir, yang penting gue tradingnya bener. Plan terhadap plan yang gue lakuin terhadap setiap trading itu gue harus jalanin dengan benar gitu. Jangan sampai ini bukan plan nih, cuma sekedar market lagi euforia, gue nggak ada analisa langsung HK, ya itu wajar gitu, itu pasti bakal bikin loss gitu. Tapi ketika malam kayak sekarang gue lagi analisa gitu ya, cek ini saham kayak menarik nih buat naik gitu, besok gue beli deh gitu, plan cut loss-nya di berapa, area resistance-nya di berapa. Gue nggak pernah jaga taking profit, cuma resistance kalau dia masih sideways kan kita bisa take off, tapi kalau dia uptrend kan ya udah biarin aja, resistance kan biasa ditembus gitu. Jadinya ya selama itu yang gue pegang dan pergerakan sahamnya kita disiplin terhadap plan-nya kita sendiri, harusnya cuan itu bakal datang sendiri sih. Berarti jangan pertama dan terutama itu berarti jangan mikirin target profit dulu yang terlalu tinggi gitu ya. Ya pokoknya asal kita benar, trading plan ada, dan psikologi juga bagus gitu. Udah oke, cukup ya. Jangan kayak mikir, gue mau trading supaya gue cepet kaya gitu kan. Banyak nih ya teman-teman yang mikir mungkin kayak, gue mau trading supaya duit gue cepet naik, cepet berlipat ganda gitu. Nah itu mungkin persepsi Ya salah ya itu kalau sebagai ini sih, sebagai apa ya, penyemangat sih. Tujuan kita trading tuh apa sih? Pengen kaya pasti. Gitu. Masalah cepet apa nggak cepet kan tergantung waktu sama hoki. Benar nggak? Sometimes kayak kemarin kita dapat Adaro misalnya dari 2002 dari 2400 terus naik sampai 3000-an gitu. Kan cepet banget itu. Nah, apakah dapat signifikan? Ya signifikan, bersyukur gitu. Cuma masalahnya kan kita itu sesuai plan apa enggak? Maksudnya gini, kalau gue patok, oke, 1 minggu itu cuma bisa naik paling cuma 10% deh, gitu. Ya kan? Terus sahamnya udah naik 10%. Kalau biasanya kalau udah patok TP, pasti di TP kan. Gitu. Pas sahamnya naik lagi yang terjadi? Nyesel. Waduh, kok gue TP-nya kecepatan. Kan makanya banyak orang bilang, kok gue TP-nya kecepatan gitu. Gue cut loss-nya kecepatan bisa gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka terlalu set TP-nya itu, sedangkan harga saham itu bisa naik secara signifikan tanpa ada batasan kan. Jadi 1 minggu bisa naik 100%, bisa gitu. Kalau kalian TP-nya cuma 10%, ternyata dia naik 100%, pasti nyesel. Nah, biasanya psikologi, kita ngomong sama psikologi ya, kalau gue pasang target 10%, gue TP di 10%, sahamnya naik lagi sampai 15%, mau beli nggak? Nggak mau beli. Waduh, udah keburu jual. Bener nggak? Naik sampai 30%, beli nggak? Chance orang beli banyak di situ. Kenapa? Karena takut ketinggalan kan. Saham lain turun nih, gitu, cuma ini doang yang naik, ya udah deh gue HK aja walaupun udah naik 30%. Akhirnya apa? Naik bentar 5%, turun 15% kan. Gitu. Nah, itu jadinya bikin apa ya? Jadi loss gitu. Makanya itu yang paling penting. Gue selalu bilang, gue nggak mau nyesel. Jadi dia sahamnya mau naik sampai berapa, gue akan biarin aja. Selama dia on track, nggak patah tren, ya gue akan hold. Tapi ketika dia patah tren, kok gue kemarin udah sempat untung sampai 60%. Ternyata dia sekarang patah tren, cuan gue cuma 20%. Gue bilang bersyukur daripada lu pasang stop loss di 10% atau taking profit di 10%, sekarang masih mending kan dapat 20%. Bersyukur. Makanya gue bilang, untung apa enggak itu, ya itu nanti di ujung itu pasti bakal kelihatan. Masalah sekarang trading lah yang benar. Karena sometimes ada beberapa cash, kita masuk, ternyata nggak keluar-keluar sampai untungnya 200-300% gitu. Kan bersyukur gitu. Kan untuk naik ke 60%, turun ke 20% ada, tapi kan cash yang naik 60%, naik lagi sampai 200% juga ada. Gitu. Nah itu jangan lupa.
Gitu. Oke, mantep ya. Ini kayaknya beberapa list pertanyaan saya udah langsung dijawab dalam satu satu kali ngomong nih konkret nih. Mantep. Oke, Iya. mungkin kita masuk ke mungkin kita masuk ke topik utama nih, membuat watchlist ya. Jadi ini yang saya perhatiin dari konkret selama ini kayak oh watchlistnya bagus-bagus nih, kena semua nih. Nah, coba dong kalau di sekolah Indonesia itu teman-teman tuh bandingin aja biasanya tuh gimana sih cara buat watchlist yang bagus gitu supaya ya benar semuanya hit apa yang kita udah watchlist nggak lama mungkin dia bisa naik gitu ya. Nah ini kok Chris ini menurut watchlist itu dari mana aja gitu sumbernya? Kenapa bisa bagus? Oke, watchlist. Kenapa watchlistnya itu banyak yang pas gitu ya? Gini, kita balik lagi ke apa? Ketika kita menganalisa suatu perusahaan, itu kan ada dua faktor, ada faktor fundamental sama teknikal. Banyak orang miss itu karena mereka cuma ngeliatin faktor teknikalnya tok. Oh dia break uptrend nih teknikalnya bagus tanpa melihat fundamentalnya. Jadi banyak orang yang pas masukin watchlist masuk naik 2%, besoknya turun lagi 5%. Walaupun dia sempat break, terus dia force break lagi ke bawah. Kenapa? Karena fundamentalnya nggak kuat. Gitu. Nah, bagaimana cara menemukan watchlist perusahaan bagus? Fundamentalnya harus kuat dulu. Gitu. Caranya tahu fundamental kuat apa? Cari industri yang sekarang lagi bagus tuh apa? Gitu. Ketika industrinya bagus, ya kita pilih stock pick dari kita lihat makroekonomi, habis makroekonomi kita turun ke industrinya, industri baru kita turun ke perusahaannya. Kalau kalian ketemu industri yang bagus, even ketika IHSG koreksi pun saham lu naik. Walaupun sahamnya kadang, wah yang paling bagus saham A nih, ternyata saham gue ini laporan keuangannya masih jelek. Itu kalau industrinya bagus, yang laporan keuangannya jelek juga kadang naiknya lebih tinggi daripada yang bagus kan gitu. Nah, yang penting itu yaitu industri yang kalian harus cari itu harus benar gitu. Nah, sekarang kan kelihatannya kok banyak banget ya putarannya kenceng banget nih industri bentar-bentar tech, habis tech ganti ke old economy masuk ke komoditi sekarang drop, yang lagi naik sekarang infrastruktur, properti, bank gitu ya. Nah, itu yang harus kalian tahu. Di setnya adalah set untuk preference kalian sendiri. Gue short term, medium term, apa long term gitu. Kalau kalian short term ya carilah sektor-sektor yang bergerak secara short term. Kayak sekarang ini ya pergerakannya cepat banget kan gitu. Tapi kalau kalian lihat big picture yang swingnya, kalian bakal lihat, oh tahun ini tuh kelihatan yang gede itu apa. Oh komoditi itu mungkin masih bisa panjang tahun ini. Cuma ya karena kemarin naiknya cukup signifikan dalam waktu yang pendek, wajar ada koreksi gitu. Tapi ya makanya itu nanti preferensinya beda-beda. Tiap orang nanti beda-beda gitu. Kalau kalian, gue short term, tapi lu ngikutin yang swing atau yang medium terms-nya, komoditi lagi bagus gue bilang gitu kan, tapi sekarang kan lagi drop. Nah kalau kalian masuk preference-nya short term masuk ke swing ya bakal pusing sendiri gitu, makanya harus benar gitu. Oke. Berarti tadi antara fundamental berarti kan kita ngomongin laporan keuangan kalau fundamental ya. Basicnya adalah laporan keuangan dan tadi Kokro juga ada sempat ngomong hype berarti ya, hype dari industrinya. Jadi di antara si fundamental itu dan hype dari industrinya itu mana yang lebih dulu untuk kita pakai untuk analisa untuk masuk ke watchlist ini? Kalau kita ngomongin tentang fundamental, sebenarnya laporan keuangan itu agak ke belakang gitu. Maksudnya ke belakang itu bukan prioritas pertama gitu. Kenapa? Karena laporan keuangan yang keluar itu adalah hasil yang udah lewat. Ya bayangin, sekarang yang keluar itu kan laporan keuangan tahunan 2021. Sedangkan sekarang udah bulan Maret kan gitu. Berarti kan kalau kita harus tahu Januari, Februari, Maret, April ini nanti yang bagus tuh apa? Efek yang bagus itu apa? Nanti Mei, Juni, Juli itu yang bagus tuh apa gitu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau dibilang laporan keuangan, kadang gue pakai laporan keuangan itu ya cuma sebagai gini. Udah tenang aja, ini saham bakal naik kok. Laporan keuangannya pasti bagus kan gitu. Karena kita udah prediksi dari sebelum-sebelumnya. Justru kita beli waktu awal-awalnya gitu. Nah, gimana caranya tahu tren yang bagus, sektor yang bagus gitu ya? 3 faktor. Gitu. Kalau secara fundamental sebenarnya pasti 3 faktor. Regulasi pemerintah ngedukung nggak? Itu dulu. Sekarang regulasi pemerintah ke arah mana? Jangan pernah kalian ngelawan aturan pemerintah. Kalau aturan pemerintah bilang ini nggak mau disupport, jangan pernah dilawan. Pasti hancur. Mau ISG lu naik, saham lu pasti turun. Sektornya pasti drop. Gitu. Yang kedua, supply and demand. Banyak nggak demand-nya? Atau demand-nya turun?
gitu. Supply-nya lagi banyak-banyaknya, nggak menarik pasti. Gitu. Contoh ya, saham-saham komoditi itu kelihatan gitu. Komoditi kenapa naik ya? Pasti demand-nya gede kan, gitu. Karena supply-nya kecil, gitu. Stoknya turun gitu. Nah, makanya sektornya bagus. Yang terakhir, kompetisi. Kompetisi itu kayak gimana? Berbicara pada apa? Lu cek aja, kalau lu mau tahu sektor mana yang bagus, lihat tahun 2021. Kenapa teknologi bagus? Simple. Lu cek semua perusahaan pengen masuk ke teknologi. Bener nggak? Gitu. Ya udah, teknologi bagus. Tahun 2022, apa yang bagus? Isu apa yang semua orang tuh mau masuk? ESG kan, energi terbarukan kan, nikel-nikelan kan, semuanya beli tambang nikel, semuanya mau masuk ke energi terbarukan gitu, semuanya ada apa, perkapalan juga banyak yang dibeli kan gitu, ya, that's it. Bermainlah pada saham-saham yang memang lagi kompetisinya lagi gila-gilaan, karena itulah yang lagi hot. Jangan kalian masuk rokok deh. Padahal semua orang yang lagi rokok regulasinya udah ditekan, terus yang mau ngerokok juga tambah dikit gara-gara ekonomi yang jelek gitu ya. Terus kompetisinya emang ada kelihatan pabrik rokok baru kan nggak ada kan gitu. Udah that's it. Lu bisa tahu oh sektornya berarti udah jelek gitu. Tunggu dulu sampai nanti. Nanti ada muncul lagi mulai yang baru. Oh, ini mulai banyak nih regulasi pemerintah udah mulai ngedukung rokok. Contohnya apa? Cukainya diturunin misalnya gitu. Atau harga rokok diturunin misalnya, atau daerah rokok dibebasin misalnya gitu kan, bisa ya, itu contoh doang gitu. Tapi dari situ kita bisa dapetin suatu kesimpulan, oh sektornya berarti lagi mulai dinaikin gitu. Oke, ini berarti regulasi pemerintah juga penting banget ya. Oke. Penting karena gini, Kalau misalnya lu dari sisi tahun 2015 sampai 2018 ISG kita naik dari 4.200 sampai 6.700 ya. Itu kalau kalian pegang sektor properti, kalian nggak dapet cuan. Properti turun terus. Kenapa? Karena pemerintah keluarin aturan. Properti kedua, ketiga itu udah mulai kena pajak. That's it. Selesai. Gitu. Makanya kalau salah pilih sektor, salah pilih industri, mau ISG lu naik, saham lu turun. Gitu. Tapi ketika lu pilih bener, kayak 2020 COVID lagi kena COVID gitu ya, ISG-nya drop banget, lu pegang sektor farmasi, lu pegang sektor metal-metalan, lu cuan lu gede. Karena uangnya semua ke sana kan. Gitu. Makanya. kalau dari sisi corporate action gimana kok? Itu jadi faktor penentu nggak? Kalau Nah, Chris bikin watchlist. kenapa corporate action itu jadi salah satu faktor yang masuk gitu? Karena ya tadi kompetisinya itu. Kenapa ada corporate action? Berarti ada peminat. Corporate action itu misalnya ada merger akuisisi, ada right issue. Right issue berarti ada standby buyer, berarti ada yang minat mau masuk gitu kan. Nah, itu berarti ada sesuatu tadi gue bilang masuk ke dalam faktor kompetisinya itu. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk. Kenapa mereka mau right issue? Karena mereka pede. Ini kalau gue right issue gue dapat duit gitu. Kenapa? Berarti ada orang yang mau beli kan? Berarti semua orang lagi minat sama sektornya. Makanya 2021, kenapa banyak perusahaan-perusahaan teknologi melakukan right issue? Karena memang lagi pada zamannya. Lu right issue, lu pasti dapat duit. Kayak sekarang, Goto berani IPO nggak? Nggak berani IPO, undur terus kan? Kenapa? Udah lewat masanya. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk dapetin suatu sektor yang pas itu memang rada susah. Tapi cara simpelnya kalau kalian tadi dengerin yang gue ceritain, harusnya jadi lebih mudah untuk lihatnya. Mantap. Daging banget tadi. Tadi pada bilang di komen daging banget, mantap fokus emang. Oke, nah mungkin sekarang kita bahas ini balik ke trading plan kali ya. Mungkin tadi teman-teman masih belum masuk nih, ini makin ramai. Menurut Kokus ini sebenarnya trading plan tuh penting nggak sih buat para trader? Trading plan itu harus. Gue selalu bilang gini, kita buat plan aja tuh bisa gagal. Apalagi kalau kita nggak buat plan. Kalau kita buat plan aja bisa gagal, kalau kita nggak buat plan, berarti kita merencanakan kegagalan. Gue selalu bilang begitu. Semua yang kita lakuin itu harus ada plannya. Nggak boleh nggak ada plan. Gitu. Kalau nggak ada plan, saham lu udah naik signifikan pun karena lu nggak tahu kapan lu harus jual dan kapan lu harus ngapain, lu kadang ya udah deh gue biarin aja. Mau kemana terserah ya pasti drop lagi kan, bisa jadi kan gitu. Udah cuan gede-gede ujung-ujungnya hilang. Banyak tuh gue ketemu sama orang yang dulunya megang BRIS
untungnya gila-gilaan. Kan waktu 2020 kan Breeze naiknya gila-gilaan kan. Dia masuknya dari 700 misalnya. Naik kan sampai 3.000, tapi kan 700 dia nambah-nambah terus karena overconfidence kan. Buy, 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 buy. Akhirnya apa rate average-nya di 2000-an karena di 3000 makin berani kan gitu. Akhirnya apa? Karena dia nggak ada plan, akhirnya nggak tahu jagain swing apa atau ngapain, ujung-ujung sekarang jadi minus dan nggak dijual-jual. Padahal dulunya bisa cuannya bisa sampai miliaran. Ada beberapa orang seperti itu. Kenapa? Karena udah deh nggak apa-apa, gue ikutin aja sahamnya naik terus. Nah itu yang begitu tuh yang bahaya. Jadi kalau di dalam trading plan itu harus ada indikator apa aja kok? Dalam trading plan ya, indikator apa? Indikator beda-beda. Gue selalu bilang, kalau kalian mau trading, itu nggak mungkin satu indikator untuk semua jenis saham. Gitu. At least dari tren aja. Fase uptrend, lu pakai indikatornya nggak boleh sama dengan fase sideways. Pasti ngaco. Contoh, gue ada di video Basic Technical. Kalian yang belum nonton, silakan nonton. Di Basic Technical, gue bilang, kalian pakai MA, itu cuma boleh ketika fase uptrend atau downtrend. Buat trending. Lu pakai MA di fase sideways, hancur. Lu beli dia turun, lu jual dia naik. Pasti. Gitu. Karena MA bukan dirancang untuk fase sideways, tapi dirancang untuk fase uptrend atau downtrend gitu. Nah, makanya jadinya harus ngerti. Kalian pakai indikator. Indikator ini tujuannya untuk apa? Banyak orang cuma, udah gue pakai ini. Kenapa? Gue lihat orangnya pakai yang ini nih gitu. Kelihatannya bagus gitu. Tapi nggak tahu filosofi kenapa indikator itu diciptakan itu apa gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Indikator banyak, semua indikator gue rasa punya keunggulannya masing-masing. Tinggal kita mau ngulik yang mana. Banyak orang cuma pakai indikator, tahunya setengah-setengah, secuil-secuil. Akhirnya sembarangan gitu. Even gue pakai MA aja bisa cuan kok gitu. MA MACD aja bisa cuan kok. Beberapa orang yang kenal gue, analisa gue simple gitu. MA MACD nggak susah. Cuma kenapa angkanya bisa pas-pas banget gitu? Ya karena makainya tuh dalam gitu. Oke, kalau indikator favorit Kokris apa nih? Berarti moving average apa jangan-jangan? MA MACD indikator favorit gue itu. Oh, Simple. Lu break MA20 misalnya, naik. MA20 berpotongan sama MA5, fase uptrend. Cuma kan kalau kita harus tahu, balik lagi tadi, technical itu gampang. Fundamentalnya susah. Apakah dia bisa bertahan nih ketika dia naik? Banyak orang kan, lu kalau cuma nyari di apa MA5 berpotongan MA20 misalnya, gampang, semua orang juga bisa. Cuma masalahnya adalah, mana yang bisa bertahan ketika 2-3 hari ke depan dia tetap naik nggak? Jangan sampai 2-3 hari ke depan dia drop turun lagi kan. Gitu. Itu yang paling penting. oke. Kokris mungkin ada tips and trick nggak buat teman-teman yang mungkin baru baru masuk ke pasar modal ya, mau jadi trader juga atau ya investor lah. Itu gimana nih supaya profitable gitu di market ESG ini? Sebenarnya simple. Kalau kalian mau profit, belajarlah analisa diri sendiri. Gitu. Tradinglah dengan analisanya kalian. Kenapa? Karena ketika kalian salah pun dengan analisanya kalian belajar. Kenapa gue salah? Gitu. Tapi ketika kalian cuma ngarepin orang lain untuk milihin kalian analisa, ya itu kalian salah pun kalian nggak tahu kenapa. Nah, makanya untuk awal-awal susah kok untuk bisa analisa sendiri. Iya, memang susah. Makanya ada gue bikin apa di tempat gue ada pembelajarannya. At least kalau kalian nggak mau masuk ke tempat gue, kalian nonton YouTube gue deh. Banyak kok pembelajaran simple sebenarnya, nggak susah gitu. Nah, dari situ start mulai pelan-pelan gitu. Salah ya belajar kenapa bisa salah, cari tahu kenapa gue beli dia turun, kenapa gue jual dia masih naik lagi. Nah itu yang harus diulik terus gitu. Ada backtestnya lagi, belajar ini backtest apakah benar, belajar ini backtest apakah benar gitu. Nah itu yang perlu dipelajari. Pakailah waktu kalian, kita masih banyak kok waktunya gitu. Mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting apa? Kan tujuan kita akhir kan. Selama kalian nanti udah dapet, oh kok pakai ini enak banget, ya udah kedepannya kalian trading udah enak gitu. Cuma balik lagi, nggak cuma teknikalnya, fundamental juga. Tapi fundamental juga nggak susah. Itu semua based on logic yang kayak tadi gue bilang gitu.
Oke. Terakhir ya terakhir. Eh, Oke. Mungkin menurut pandangan Kokris, sektor apa nih yang sekarang masih menarik atau mungkin sektor di kedepannya ya yang bakal menarik tuh kira-kira di sektor apa nih? Sektor yang masih menarik. Oke, kalau secara swing ya sebenarnya ya infrastruktur udah pada murah-murah. Apa isu ibu kota baru udah mulai dikencengin lagi, ya kan? Katanya udah mulai mau dilantik lagi ketua ibu kota baru. Nah, kita lihat aja apakah memang bisa bertahan. Mungkin ya bisa. Ini kan kalau dilihat mulai ada kelihatan baby bullish-nya gitu. Ya, sebenarnya kalau secara harga, secara fundamental mereka murah. Cuma ya mungkin kalaupun nggak jadi naik bakal sideways juga, butuh waktu juga gitu untuk nahan. Kalau sekarang yang masih bagus ya gue rasa komoditas masih cukup bagus. Cuma masalahnya kan ini koreksi kita nunggu pantulannya dulu berapa gitu, kapan mantulnya. Cuma kalau ditanya apakah masih bakal naik lagi komoditas, masih. Kalau kalian lihat itu harga batu bara udah setinggi itu, harga nikel udah setinggi itu saham-sahamnya belum pada bikin new high. Kan nggak masih nggak make sense gitu. Dengan harga setinggi itu di tahun 2017 2018 saja harga batu bara gila-gilaan kok, Indi bisa sampai 4.400, itu harga batu bara cuma 180 waktu itu. Sekarang harga batu baranya di 400. Oke lah nanti turun ke 300. Itu udah 2 kali lipat gitu loh. Nah, masa dia nggak bisa break new high kan gitu. Nah, itu yang penting tuh. Nanti terus kalau ditanyain yang lain, transportasi udah tinggal dikit lagi sih. Ya, tahun ini finance. Karena ekonomi recovery, asing bakal masuk lagi ke Indonesia, mereka cuma bisa beli bank kan. Gitu. Ya big banks. Gitu. Atau yang kayak tadi gue masukin ke IDX channel tuh, BNGA. Yeah. Gitu. Yang murah. Dan sekarang juga ini kayak udah mulai kelihatan ya, duit asing memang banyak masukin ke bank-bank gede nih. Bahkan Ya, udah karena sebulan gitu. gini, kalau ketika negara lu berperang, lu harus keluar dari situ. Investment harus keluar. Gitu. Jadi Rusia sekarang lagi perang sama Ukraina. Yang invest di Rusia pasti cabut. Gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat bursanya anjlok banget. Nah, cabut itu yang namanya perusahaan investment company, mereka harus meletakkan uangnya ke negara gitu. Nah, negara mana? Ya mereka sebar tuh, mana negara yang masih layak. Salah satunya Indonesia yang asingnya juga nggak terlalu banyak kan. Gitu. Udah keluar banyak beberapa tahun lalu gitu. Sekarang mulai masuk lagi. Nah, ini ketiban lagi sama asing yang keluar dari Rusia. Gitu. MSCI Index nanti bakal ada adjustment ya, mereka pasti bakal beli bank gitu. Yang paling banyak pasti yang kena kena imbasnya pasti bank. Oke. Tapi kan kita sekarang tahu ya, ini komoditas naik dan bank-bank juga pada lagi banyak masuk dana itu kan karena sentimen perang ya. Tapi kan perang itu nggak akan untuk yang waktu yang lama. Mungkin sih, tapi kan kita semua berharap itu perang nggak akan untuk waktu yang lama ya. Nah, berarti kenaikan si komoditas ini dan uang-uang masuk ke sektor bank itu juga sebenarnya cuma sementara dong. Ntar setelah perangnya udah ada titik terang, nah itu bakal balik lagi tuh. Mungkin bakal turun ke harga normal lagi gitu. Itu mungkin nggak kok? Oke, banyak orang gini, gue di luar banyak orang bilang, udah itu perang nggak bakal lama, perang itu cuma bentar gitu. Siapa bilang? Coba kalian sebutin mana perang yang cuma bentar. Kalau cuma gertak, iya. Kalau udah sampai nyerang suatu negara, itu nggak mungkin bentar, gitu. Kenapa? Karena daya rusaknya udah tinggi. Ketika daya rusak tinggi, uang yang dihabisin untuk ngerusakin juga banyak, mereka pasti mau nuntut ini itu, dan itu nggak gampang buat dipenuhin. Pasti rada lama. Mungkin penurunan, iya, gitu. Penurunan eskalasi tegangnya iya, tapi kalau ditanyain perangnya bisa lama apa enggak, itu lama. Even perang dagang Cina Amerika aja 2 tahun kok, ya kan, gitu. Nah, ini bakal lama gue rasa gitu. Jadi makanya gue bilang ya nggak usah terlalu muluk-muluk ini bakal cepat lah. Banyak orang selalu bilang ini bakal bentar, ini bakal bentar. Ya, let's say kita contoh ternyata gue salah, ternyata perangnya cuma bentar gitu. Apakah akan semudah itu asing akan keluar? Enggak juga. Kenapa? Kalian kalau lihat sekarang, perusahaan-perusahaan yang ada di Rusia itu udah keluar semua. Orang Rusia udah boykot perusahaan Amerika. Kalian bisa mikir mereka bakal invest lagi ke sana? Enggak. Gitu. Even ketika perangnya selesai, ego orang-orang yang terhadap perang, oh ini gara-gara
apa negara ini nih gue perang, emang bakal didukung sama pemerintahnya atau warga negaranya? Enggak. Dan ketika seperti itu emang bakal dengan gampang investment company-nya diriin perusahaan lagi di situ? Enggak. Itu butuh waktu untuk membenerinnya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu nggak bakal cepet. Efeknya tuh pasti panjang. Oke, wah ini insight-nya jauh banget ya, mantap ini. Ini kok Chris udah kayak siasat perang aja nih. Mungkin udah pernah di badan apa gitu, badan khusus ya kok ya. Kalah, gue Bagus banget ngapain nih jam apa pandangannya. jadi atur strategi. Pernah main FPS ya kok? Saya juga salah FPS satunya ini itu main juga game perang nih. CS. Oke, oke. Oke, mungkin buat buat ngobrol kita hari ini segitu dulu kali ya. Udah panjang banget nih. Udah udah 40 menit juga nih. Capek ngomongnya mungkin Kongres ya. Thank you kok buat Ya. live malam ini ya. Bagus Sip. banget nih Thank sharingnya. you, Richard. Thank you kok. Ya.